1 Desember 2022, saya akan membawakan acara baru di YouTube channel Rumah Sakit Muhammad Nur Pamekasan, yaitu Podcast RSMN. Karena untuk memperingati Hari AIDS Sedunia, maka tema yang akan saya bawakan adalah tentang AIDS, khususnya pada ibu hamil. Tentu saja saya tidak mungkin sendiri pada acara hari ini, maka saya akan mengundang salah satu dokter terbaik di Rumah Sakit Muhammad Nur Pamekasan, yaitu Dr. Muhammad Rizal, spesialis obstetri dan ginekologi. Wow! Kita sambut Dr. Rizal. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Dr. Astrid. Gimana, Dok? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Walaupun cuacanya di Pamekasan nggak menentu, tapi alhamdulillah kita bisa jaga. Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Oke, Dok, mungkin gini ya, Dok, supaya nggak terlalu lama intronya, mungkin saya langsung membawakan beberapa pertanyaan, Dok. Sebenarnya beberapa hari yang lalu ya, teman-teman, kita sudah membuka pertanyaan di Instagram dan sudah ada banyak pertanyaan nih, Dok, dan sudah kami susun supaya lebih bisa menjawab gitu ya, Dok, dari pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, Dok, ini yang pertama muncul di kotak pertanyaan kita, yaitu haruskah ibu hamil ini diperiksa HIV-nya, Dok? Untuk ibu hamil memang ada potensi untuk terjadi transmisi vertikal ya dari ibu ke bayi. Jadi sebaiknya memang ibu hamil itu harus diperiksa mengenai HIV kan gitu ya. Dan memang sekarang syukurnya memang sudah masuk program pemerintah ya. Jadi pemeriksaan HIV ini sudah masuk ke pemeriksaan ANC terpadu. Jadi sudah masuk hampir di seluruh Indonesia sudah masuk ke pemeriksaan ANC terpadu. Jadi pemeriksaan ANC terpadu salah satunya adalah poinnya mengenai HIV dan penyakit menular seksual yaitu sifilis. Oh, berarti apakah harus ke rumah sakit atau sebenarnya di puskesmas pemeriksaan ini sudah bisa dilakukan, Dok? Jadi sebenarnya di fasilitas kesehatan pertama sudah bisa dilakukan, Dok. Jadi sudah bisa, mereka memang sudah ada kit untuk pemeriksaan itu di puskesmas. Jadi diharapkan screening untuk ibu hamil dengan HIV ini cakupannya semakin luas, Dok. Jadi transmisi HIV dari ibu ke bayi itu bisa ditekan, Dok. Oke. Kemudian, Dok, pertanyaan berikutnya, berarti kalau ini harus dilakukan gitu ya, Dok ya? Berarti ada resiko penularan gitu ya, Dok ya, pada ibu dengan HIV gitu, Dok? Ya. Jadi memang pada ibu dengan HIV positif itu memang cenderung ada penularan vertikal. Penularan vertikal itu dari ibu ke anak, itu yang harus dicegah sebenarnya. Jadi itu yang harus dicegah secara dini. Kenapa? Karena memang kalau tidak dicegah secara dini nanti misalnya pencegahan dengan pemberian, kalau kita tesnya dari awal dengan pemberian ARV itu bisa menekan penularan dari ibu ke anak. Selain itu juga kita juga bisa menentukan proses persalinan mana yang baik untuk si anak ini nanti ke depannya, sehingga angka penularan ibu ke bayi bisa ditekan. Sehingga kalau ketahuan dari awal kita sudah bisa menyusun rencana. Oke. Bahkan untuk menyusunnya kita sudah bisa menentukan dari awal kan. Oke, baik, Dokter. Kemudian kalau misalkan dari risiko penularan, kira-kira adakah sesuatu yang bisa mempengaruhi kepada kehamilan itu sendiri, Dokter? Resiko ya, faktor resikonya. Iya, resiko pada kehamilannya gitu, Dokter. Pada kehamilan. Jadi faktor resiko transmisi HIV ini sebenarnya kita bisa rangkum menjadi tiga komponen, yaitu faktor ibu, faktor bayi, dengan kemudian juga faktor pertolongan obstetriknya nanti. Dari faktor ibu, misalnya ibu dengan HIV positif ketika mengandung, itu kita bisa lihat viral load-nya. Semakin tinggi viral load-nya berarti semakin tinggi resiko penularan ke bayinya. Juga kita lihat CD4-nya. CD4 itu berkaitan dengan sistem imunnya. Semakin rendah CD4-nya berarti semakin
rendah imun ibunya, otomatis nanti ada infeksi sekunder misalnya macam-macam dok, infeksi oportunistik yang bisa menyerang ibu ya. Kemudian faktor yang lain, kalau semakin tadi CD4 semakin rendah berarti semakin daya tahan tubuhnya semakin turun, resikonya semakin besar transmisinya ke bayi. Kemudian faktor ibu juga adanya infeksi tadi, infeksi non seksual misalnya ada sifilis apa ini, itu juga meningkatkan risiko penularan ke bayinya. Juga misalnya selain itu faktor ibu lagi, jadi tidak hanya selama kehamilan dok, pada proses menyusui juga itu juga perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya ada mastitis atau putihnya lecet itu juga menambah risiko penularan. Kemudian juga status nutrisi ibunya, semakin jelek status nutrisi ibunya maka semakin gampang tertular bayinya untuk tertular begitu ya. Imunnya otomatis kan turun dok ya. Faktor bayi, kalau faktor bayi itu bayi dengan berat badan rendah, kemudian lama menyusui bayi juga itu juga berpengaruh, terutama pada ibu-ibu yang tidak mendapatkan ARV ya. Gitu. Kemudian ada luka lecet di di bayi, itu juga menambah risiko untuk tertular. Kemudian kalau dari faktor obstetrik itu tergantung dari metode persalinan. Metode persalinan itu bisa dari atas sesar atau pervaginal. Jadi dari penelitian metode pervaginal itu resikonya lebih besar dibandingkan dengan yang sesar. Oke, siap dokter. Ini berarti kalau dari yang dokter jelaskan tadi banyak sekali faktor gitu ya dok, bisa faktor ibu, faktor bayi, dan juga faktor tindakan medis gitu ya dok ya. Berarti ada resiko penularan pada bayi itu ya dok ya, dari berbagai macam, bisa faktor ibu tadi, mungkin sistem imunnya yang rendah, luka-luka, lecet seperti itu ya dok. Kemudian untuk bayinya, faktor bayinya sendiri bisa jadi dari luka dari di mulutnya bayi gitu ya, di sekitar mulut waktu minum ASI gitu ya dok ya. Oke, kemudian dok, apakah kira-kira ada pengobatan yang aman untuk ibu hamil dengan HIV ini dokter? Ya, jadi pada prinsipnya ibu yang hamil dengan terkonfirmasi dengan HIV itu seharusnya mendapatkan ARV sedini mungkin. Jadi begitu dia terkonfirmasi HIV positif, dia harus segera mendapatkan ARV. Dia tidak memandang usia kehamilannya, ya. Jadi begitu dia terkonfirmasi positif, dia harus segera mendapatkan ARV. Sampai kapan? Ya mulai dia terkonfirmasi sampai seumur hidup. ARV itu mohon izin dok, ARV itu antiretroviral ya dok ya, obat untuk antivirus gitu ya dok ya. Oke. Siap, berarti ARV itu aman ya dok untuk ibu hamil, bahkan lebih bermanfaat gitu supaya tidak terjadi, menurunkan resiko penularan terhadap bayi. Betul sekali. Oke. Kemudian dok, tadi sudah dibahas tentang tindakan medis. Nah, ini dok, tindakan medis yang untuk bisa menurunkan resiko penularan. Nah, ini dok, apakah ibu yang dengan HIV positif tetap bisa lahir secara normal, mungkin vaginal dok, maksudnya ini dok? Jadi memang kalau metode persalinan kan tadi ada dua macam, yaitu per abdominal sama per vaginal. Kalau dibilang bisa atau tidak, bisa, tapi resikonya lebih tinggi persalinan dengan lahir dari spontan per vaginal. Kenapa? Karena pada saat persalinan spontan itu kan ada penekanan plasenta, Di situlah kadang-kadang ada tercampurnya darah ibu dengan bayi. Selain itu, ketika bayi itu melewati panggul, dia akan terpapar sama cairan-cairan ibu.
cairan, misalnya cairan sekret ibu, cairan darah ibu, dia akan lebih lama terpapar dengan hal itu. Itu menambah risiko penularan HIV. Dan untuk persalinan pervaginan itu sebenarnya ada syarat-syaratnya juga. Sebenarnya ada syarat-syaratnya juga. Seorang dengan HIV positif itu melahirkan secara normal. Ya setidaknya dia viralnya setidaknya dia tidak terdeteksi ya. Dan CD4-nya di atas 350. Dan dilakukan di tempat yang memiliki standar pertolongan yang bagus. Artinya protection universal precaution-nya bagus ya. Karena selain itu yang menolong juga harus aman ya, gitu ya. Berarti ada kemungkinan ya dok untuk sebenarnya lahir spontan kayak gitu. Tidak selamanya pasien ibu dengan HIV positif itu lahirnya harus sesar, atau mungkin ibu dengan HIV positif harus spontan. Jadi sesuai dengan kondisi masing-masing ya dok ya, dipersiapkan. Jadi selama kehamilan itu harus dipersiapkan, harus direncanakan dengan baik kira-kira bagaimana persalinan yang aman untuk masing-masing pasien seperti itu. Betul. Gitu ya dok. Kemudian setelah melahirkan bayinya lahir gitu ya dok. Kemudian untuk nutrisinya si bayi dok, apakah ibu hamil, dengan HIV positif ini bisa menyusui, boleh menyusui begitu dok? Ya. Untuk sebelum ke sana saya akan kasih ini. Jadi untuk setiap bayi yang lahir dari ibu yang terkonfirmasi positif, itu bayinya wajib mendapatkan ARV juga. Jadi bayinya wajib mendapatkan ARV, antiretroviral terapi, yaitu hidrofudin ya. Kapan? Ketika bayi itu lahir, dalam 12 jam pertama kehidupan dia sudah harus mendapatkan ARV. Sampai kapan? Sampai usia 6 minggu. Mungkin semacam profilaksis gitu ya dok? Ya, sampai usia 6 minggu dia harus mendapatkan ARV juga. Sambil menunggu 6 minggu itu dilakukan penegakan diagnosa bayi ini terkonfirmasi positif atau enggak, kan gitu ya. Nah, ketika masih dalam 6 minggu itu masih belum tegak, kalau diagnosanya masih belum tegak, dia harus mendapatkan terapi lagi. Dia dapat cotrimoxazole. Cotrimoxazole. Untuk apa sebenarnya? Bukan untuk membunuh virusnya, tapi untuk dia mengatasi infeksi sekunder dari Sama selama kehamilan dan persalinan itu ya dok? Ya, sampai kapan? Bisa sampai 12 bulan kehidupannya. Ya. Nah, kapan berhentinya? Dia berhenti ketika dia sudah terkonfirmasi negatif HIV. Itu bisa dihentikan cotrimoxazole-nya itu ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi untuk ASI ya. Apakah boleh menyusui? Iya, jadi apakah boleh menyusui? Jadi pada prinsipnya untuk HIV ini dia tidak boleh mix ya. Dia tidak boleh pemberian campur. Dia harus single, maksudnya kalau susu formula saja. Kalau ASI saja. Tapi kalau ASI sebaiknya ibunya sudah mendapatkan terapi ARV selama 6 bulan dulu, kan gitu. Ya. Jadi kenapa kok tidak boleh? Karena ASI itu susu formula itu kan benda asing di dalam tubuh bayi. Jadi dia bisa merubah permeabilitas usus bayi sehingga memudahkan virus ini masuk. Ya, nantinya dia merubah struktur di ususnya bayi. Ya, berarti mungkin lebih ke kalau misalkan susu formula itu bisa mengiritasi lah, mungkin bahasa sederhananya mengiritasi usus bayi. Kalau misalkan minum ASI yang bisa menularkan virus, jadi kalau iritasi bisa mudah masuk begitu ya dok. Ya, itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya ibu dengan HIV positif boleh menyusui? Boleh, tapi kita lihat kondisinya ya, masing-masing ibu dengan HIV positif ini beda-beda seperti itu. Oke, jadi berarti ini kesimpulannya dok, apakah pasien dengan HIV positif boleh hamil dan punya anak? Nah, pertanyaan gongnya ini dok. Jadi apakah pada HIV positif itu boleh
hamil kan gitu ya. Dari apakah boleh hamil? Boleh, asalkan dia direncanakan dengan cermat kan gitu ya. Dia tidak artinya dia memang kehamilannya direncanakan, karena memang di HIV itu kan ada potensi terjadi transmisi vertikal ke bayinya. Jadi ada berapa syarat sih kalau mau hamil sebenarnya? Ada berapa syarat? Yang pertama, kita syaratnya itu ada syarat secara medis dan ada syarat secara sosiologis ya. Sosial. Masih secara sosial. Syarat medis di sini adalah mencakup, kita lihat dulu kalau mau hamil kan gitu ya. Kalau mau hamil itu setidaknya viral loadnya harus sampai tidak terdeteksi ya. Gimana caranya ya? Minum ARV secara teratur kan, minum ARV secara teratur. Jadi kalau viral loadnya sudah rendah, berarti kemungkinan untuk transmisinya semakin rendah kan gitu ya. Yang kedua, CD4 itu berkaitan dengan imunitas ibu itu. Jadi CD4-nya harus di atas 350. Imunitasnya sudah meningkat gitu ya, Dok. Jadi itu juga mengurangi resiko transmisi ke janinnya. Nah, selain itu ada faktor sosial lagi. Jadi itu harus dengan persetujuan suami istri, itu harus persetujuan ini ya, komitmen kan gitu ya, komitmen. Kenapa? Ini untuk mencegah penelantaran bayi dengan nanti ya penelantaran penulisan secara itu ya. Jadi kalau bisa hamil bisa kan gitu, insya Allah bisa, tapi direncanakannya. Berarti bisa bagi ibu dengan HIV positif bisa hamil. Yang penting harus direncanakan terlebih dahulu. Jadi tidak semerta-merta oke saya pengen hamil sekarang terus langsung gitu, tidak bisa. Jadi harus lebih baik gitu ya, lebih baik direncanakan gitu untuk mengurangi resiko penularan, resiko transmisi dari ibu ke janin, begitu ya, Dok? Oke. Sebenarnya nih, Dok, ada pertanyaan, mungkin ini lebih kok tadi kan pertanyaannya lebih terstruktur tentang penularan seperti itu. Tapi ini ada pertanyaan tambahan, Dok, dari Tretan RSMN juga tentang dapat info oleh Dok dari puskesmas, cuman mungkin tidak disebutkan ya dari puskesmas mana itu, kalau penderita HIV di Pamekasan itu meningkat di kalangan remaja SMA. Kira-kira bagaimana itu fenomena itu bisa terjadi gitu kan? Jadi memang secara umum memang kalau untuk pencegahan mengenai HIV ya, baik pada umum maupun ibu hamil, kita harus berpatokan pada 4 hal, 4 prong. Kalau dari ini 4 prong. Ya, prong yang pertama itu adalah faktor pencegahan primer. Pencegahan primer itu kita mencegah wanita usia reproduktif ya, usia produktif untuk tidak terkena HIV. Gimana caranya? Namanya pencegahan primer ya, kita bisa lakukan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, kita bisa melakukan edukasi mengenai jangan lakukan seks bebas atau gonta-ganti pasangan gitu ya, seks yang aman kan gitu ya. Intinya kita melakukan upaya-upaya promotif untuk melakukan pencegahan agar si wanita usia produktif ini tidak terpapar HIV. Nah, prong yang kedua, apabila dia sudah terpapar HIV, dia harus melakukan pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan. Melakukan pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan. Gimana? Ya itu tadi dengan melakukan kita memfasilitasi untuk pemberian metode kontrasepsi di sini. Metode kontrasepsi yang aman ya. Kita bisa melakukan, misalnya kalau ini bisa dilakukan pemberian kondom atau terapi kontrasepsi mantap nih untuk wanita-wanita yang usianya sudah cukup, anaknya sudah banyak, kita bisa melakukan kontrasepsi mantap, atau kita bisa melakukan terapi untuk kontrasepsi hormonal bisa kan gitu ya. Itu yang apabila dia sudah terkena kan gitu ya.
supaya tidak pencegahan kehamilan nih, pencegahan namanya pencegahan kehamilan, karena dia akan berpotensi kalau dia hamil untuk menularkan ke anaknya. Nah, apabila dia sudah hamil nih, kalau sudah hamil berarti kita lakukan pencegahan untuk menghindari transmisi dari ibunya ke bayinya, yang seperti kita jelaskan di awal pemberian ARV, terus penentuan metode persalinannya, kemudian kalau dia sudah lahir gimana cara menyusuinya agar tidak terjadi. Nah, kalau sudah ternyata kena semua nih, jadi kita lakukan dukungan sosial. Dukungan sosial itu pada keluarga yang, jadi bukan kita kucilkan, bukan kita apa ya, kita lakukan dukungan sosial bagi ibu, keluarga, dan anaknya yang sudah terkena. Itu sih pada prinsipnya seperti itu. Kalau ditanya kasusnya meningkat, ya itu tadi, kita perlu melakukan upaya-upaya preventif dulu untuk pencegahan HIV lebih lagi ya. Iya. Mohon izin dok, ini karena kalau dari pertanyaannya ini sebenarnya lebih ke kalangan remaja dok. Kan Gitu, kalau remaja mungkin apa ya, untuk kontrasepsi itu kayaknya mereka belum terlalu mengenal gitu dok. Jadi memang yaitu edukasi untuk kesehatan reproduksi remaja itu memang harus bagaimana mereka memiliki edukasi mengenai seks yang aman itu seperti apa, seks yang aman. Jangan lebih edukasi menghindari seks bebas gitu ya, mungkin ya dok. Menghindari seks bebas. Intinya seperti itu sih. Jadi upaya-upaya promotif yang bisa kita lakukan untuk mencegah ya kasus ini. Iya. Meningkat di Pamekasan ya. Siap dokter. Wah, ini sudah banyak sekali ya informasi yang kita dapatkan nih dari Dokter Rizal. Terima kasih banyak dok atas informasinya. Semoga bisa menambah pengetahuan, menambah ilmu pada teman-teman RSMN semua, dan bisa membagikan ilmu yang sudah didapatkan hari ini. Mungkin dok, adakah sedikit pesan nih dok untuk teman-teman RSMN dok, untuk terkait ibu dengan HIV atau penularan HIV juga boleh dokter. Untuk ibu-ibu dengan yaitu untuk intinya untuk HIV dalam kehamilan, kita harus memulai screening, itu harus cakupan screeningnya harus lebih luas, sehingga kita harus lebih dini untuk melakukan intervensi terhadap pasien dengan HIV yang positif. Semakin dini kita melakukan intervensi, berarti peluang transmisi ibu ke anaknya semakin rendah ya. Itu untuk ya. Jadi jangan lupa buat ibu-ibu mungkin yang nonton bisa untuk tetap melakukan ANC terpadu di puskesmas bisa, di rumah sakit juga bisa. Ya. Supaya apabila terjadi ketahuan lebih awal itu bisa diterapi lebih awal. Kalau misalkan terlambat mungkin penanganannya juga akan berbeda gitu ya dok ya. Oke, terima kasih banyak dokter, dan terima kasih juga untuk teman-teman RSMN yang sudah nonton di podcast hari ini. Kami harap podcast ini bisa membantu teman-teman semua untuk mengetahui lebih jauh tentang HIV pada ibu hamil dan tentang pemeriksaannya juga gitu ya dok. Jangan lupa, mungkin saya akhiri aja ya dok. Jangan lupa buat teman-teman semua, buat teman-teman RSMN untuk subscribe di YouTube channel kita, dan juga follow di Instagram kita di RSU Muhammad Nur. Terus teman-teman bisa juga request mau minta video apa lagi, bahasan apa aja gitu, bisa ke DM, bisa di komen. Nanti kita akan cari yang mana paling banyak di request, bisa nanti direncanakan lebih lanjut gitu dokter. Oke, terima kasih banyak dokter atas waktunya. Ya, dan terima kasih juga buat rekan-rekan RSMN yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.